Oke, kalau kemarin kita sempat, unboxing si handphone Nexcom ini ya, 8250 ya. Kemarin gue beli 4 biji. 4 biji gue sendiri nggak tahu buat apa, mau buat apa, tapi intinya 70.000 kemarin tuh dapat 4 biji. Tapi kalau beli satuan itu harganya 30.000 gitu ya. Makanya gue beli sekalian aja 4 karena mungkin ini kalau kata sellernya kemarin itu si handphone ini itu dia beli buat aktivasi kartu gitu ya. Dan kebetulan gue sedang mau bikin konten ya, semacam konten mesin waktu gitulah ya, semacam konten-konten handphone jadul, ngebahas handphone jadul. Tapi karena kalau kita beli 8250 yang asli Nokia itu harganya masih lumayan 300 ribuan gitu lah ya, daripada lagian konten gue juga belum tentu ada yang nonton. Karena biasalah ini konten gak jelas. Channel YouTube gue juga monetnya udah di suspend sama pihak Google. Jadi akhirnya ini gue pakai aja si channel ini untuk untuk ini ya, untuk sekedar berbagi ilmu aja. Gue nggak monet ya. Jadi kalau kita beli handphone Nexcom ini kan termasuk handphone jadul ya, karena nggak tahu kenapa tadi mohon maaf kalau tadi goyang, nggak tahu kenapa itu emailnya nggak terdaftar di Kementerin ya, karena handphone jadul mungkin seperti itu. Makanya gue ada trik sih sebenarnya, dan buat kalian yang mungkin penasaran ya, nanti gue bikin videonya satu lagi, yaitu cara ngerubah email di handphone Nexcom 8250 ya, nanti supaya bisa dipakai, handphonenya bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian beli baru sekitar 60 ribuan itu jelas invalid SIM ya. Kemarin kalau kita lihat di waktu unboxing itu ada tulisan invalid SIM gitu ya. Tapi sekarang ini sudah bisa dipakai, sudah ada jaringannya, yaitu Tri. Ini kalau kalau lampunya nyala ya seperti ini. Gambarnya kurang begitu jelas gitu ya kalau lampu handphonenya nyala. Beda sama smartphone, itu bisa diatur brightness-nya, tapi kalau ini nggak bisa sama sekali gitu ya. Dan kita akan bahas ya si handphone ini memang mirip banget seperti Nokia 8250, hanya saja tetap beda, karena pada dasarnya Nokia 8250 itu dari keypadnya aja itu sudah beda. Ini udah dibuat dari karet ya, lumayan solid, lumayan enak buat ngetik-ngetik. Kemudian kalau 8250 itu dia kayak model bukan karet ya, dulu itu plastik ya, semacam plastik, agak plastik yang ringan gitu ya, kayak kalau kalian tahu topeng Bima ya yang buatan Bandai itu ya, mirip seperti itu bahannya kurang lebih. Tapi enak banget buat diketik-ketik ya, tombolnya enak banget dipencet-pencet gitu ya. Terus kalau 8250 di sini ada volumenya, volume up and down, tapi kalau ini nggak ada, polos saja. Sementara untuk lubang chargernya ada di bawah ya untuk 8250 yang Nokia pastinya, dan chargernya masih menggunakan charger yang gede. Kalau ini udah kecil. Sementara kalau yang ini ada di samping sini ya. Kemudian untuk 8250 itu sudah ada infrared ya, di sini udah ada inframerah untuk transfer data. Zaman dulu transfer data apaan sih? Paling cuma transfer MIDI pun belum ada ya kayaknya. Transfer ya itu doang sih sebenarnya. Transfer gambar, dulu ada gambar-gambar apa ya yang di SMS itu, MMS atau apa, gue lupa, pokoknya ada di situ. Nah terus yang unik dari si Nexcom ini adalah
Untuk nada deringnya itu sama persis kayak punyanya Nokia, hanya aja ada perbedaan sedikit gitu ya. Perbedaan ada di pengaturan tampilan ya. Di pengaturan tampilan di sini untuk mengganti screensaver ya, itu ada untuk screensavernya. Cuma dia screensavernya ya seperti itu. Kemudian untuk mengganti layar pembukanya itu nggak bisa ya. Nah, ini efek animasi, pengaturan tampilan. Nah, ini pengaturan tampilan ya, seperti ini. Kemudian untuk gamenya, tadi gue belum sempat nyobain gamenya di ekstra kayaknya. Nah, ini ekstra. Nah, perbedaannya lagi di 8250 Nokia itu nggak ada center. Kalau ini ada center nih di atas ya. Di atas itu ada lubang headphone sama center gitu ya. Tapi kalau di Nokia nggak ada. Kemudian ini kan ada center, terus ada kalender, ada kalkulator, penghitung waktu mundur, lampu. Udah itu doang. Gamenya gimana? Gamenya sepertinya nggak ada ya. Untuk di handphone ini nggak ada game sama sekali. Jadi handphone ini memang dikhususkan untuk komunikasi saja, SMS dan telepon ya. Udah itu doang. Paling untuk ngecek pulsa. Untuk registrasi kartu juga ini lumayan ya, masih lumayan worth it dengan harga segitu. Nggak ada game. Kalau di Nokia itu ada game legendaris ular atau snake. Thank you, itu aja. Dan nggak perlu di subscribe, nggak perlu di like. Tapi kalau kalian mau komen, silahkan komen apa aja boleh di sini. Nanti gue bakalan share juga si cara untuk mengganti IMEI di Nexcom 8250. Bye-bye.